Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Melita Teman. Saya mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju Prodi S1 Keperawatan. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai hipotensi. Apa sih hipotensi itu? Hipotensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu di bawah normal atau biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Indikator yang melatar belakangi tekanan darah rendah itu bisa dilihat dari sistoliknya. Tekanan Jadi hipotensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kurang dari 100 mm Hg raksa, yang mana tekanan darah sistolik normalnya itu sekitar 110 sampai 120 mm Hg raksa. Untuk orang yang di luar kesehatan, cara menentukan sistoliknya itu bisa dilihat dari angka yang pertama disebut ketika diperiksa tekanan darah. Contohnya ketika seseorang sedang memeriksa tekanan darah di puskesmas, perawatnya menyebutkan tekanan darahnya itu adalah 120/80 mm Hg raksa. Nah, yang 20 ini disebutnya sistolik, dan yang 80-nya itu disebut diastolik. Baik, lalu selanjutnya teman-teman bisa dilihat di sini ada gambar. Ini anggap aja gambar aorta ya teman-teman. Mohon maaf jelek karena saya nggak bisa gambar. Lalu di dalam aorta itu ada yang namanya letak aorta. Letak aorta itu dinamakan sinus aorta. Sinus aorta ini mempunyai reseptor-reseptor khusus yang dinamakan baroreseptor. Di sini saya tuliskan baroreseptor. Nanti baroreseptor ini yang akan memberikan sinyal. Jadi bagaimana kompensasi tubuh ketika tekanan darah sistoliknya itu di bawah normal atau kurang dari 90 mm Hg raksa. Jadi di sini ketika tekanan darah sistoliknya itu kurang dari normal, maka baroreseptor ini akan memberikan sinyal. Baroreseptor itu yang ada di sinus aorta merupakan suatu reseptor sensorik afferens. Sensorik afferens itu adalah reseptor yang afferens yang memberikan informasi kepada otak yang akan diterjemahkan oleh reseptor cerebri. Baroreseptor disebut atau termasuk ke dalam afferens yang ada di nervus kranial, lalu masuk ke dalam nervus ke-10 yaitu nervus vagal. Lalu di sini ke atas, lalu di percabangan aorta itu di sini ada yang dinamakan arteri karotis communis. Arteri karotis communis yang kiri, dan di aorta karotis communis yang kiri itu ada percabangan yang dinamakan ini percabangan internal dan eksternal. Lalu selanjutnya di sini ada baroreseptor juga dari neuron afferens juga, yang nantinya akan memberikan informasi ke otak terkait adanya gangguan-gangguan yang terjadi ketika tekanan darah sistolik itu di bawah normal. Bedanya yang di bawah ini dibawa oleh nervus yang ke-10 yaitu nervus vagus, dan yang di atas ini dibawa oleh nervus yang ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus. Jadi selanjutnya baroreseptor tersebut akan dibawa kemana? Baroreseptor tersebut akan dibawa ke sini yang dinamakan nucleus tractus solitarius. Nucleus tractus solitarius. Di nucleus tractus solitarius itu di sini ada 3 percabangan. Percabangan ini, yang ini dinamakan cardiac association center. Cardiac. Yang ini dinamakan vasomotor center. Dan yang ketiga dinamakan Cardiac Infidius Center atau disingkat menjadi CI.
Lalu apa yang terjadi? Maka yang terjadi, nukleus tractus solitarius itu akan memberikan informasi kepada cardiac vasomotor center, kepada cardiac association center, memberikan informasi kepada vasomotor center dan memberikan informasi kepada cardiac infidius center. Selanjutnya, cardiac association center itu adalah sifatnya saraf simpatik. Vasomotor center juga saraf intinya apa sih? Lalu vasomotor center sifatnya juga simpatik, saraf simpatik. Sedangkan cardiac infidius center itu sifatnya parasimpatik. Lalu kenapa cardiac infidius itu merupakan parasimpatik? Karena cardiac infidius itu suatu nervus vagus utama yang membawa syaraf-syaraf parasimpatik yang luas. Jadi nervus kenapa disebut vagus? Karena vagus itu luas, vagal luas. Jadi parasimpatik. Teman-teman semuanya, jika kita membicarakan tekanan darah, maka kita membicarakan dua hal, yaitu cardiac output dikali resistensi. Cardiac output dikali resistensi itu hasilnya tekanan darah. Bagaimana cara melihat cardiac output? Cardiac output bisa dilihat dari nadi dikali stroke volume. Lalu bagaimana cara melihat resistensi? Yaitu 8 dengan 8N kali L per R pangkat 4. Jadi dengan cara melihat tekanan darah tekanan darah bisa dilihat dari cardiac output dikali resistensi. Cardiac output itu bisa dilihat dari nadi dikali stroke volume, dan cara melihat resistensi itu dengan 8N kali L per R pangkat 4. N-nya itu adalah viskositas, L-nya itu adalah panjang pembuluh darah, dan R yang ini adalah radius dan yang R ini adalah radius besarnya diameter pembuluh darah. Lalu teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan jika tekanan darah itu kurang dari 100 mm mmHg? Maka yang dikerjakan adalah baroreseptor yang teraktivasi. Baroreseptor akan teraktivasi jika adanya regangan dari pembuluh darah atau intravaskular. Yang jadi masalahnya, jika terjadi penurunan tekanan darah atau tekanan darah kurang dari 100 mm Hg, maka yang akan terjadi itu terjadi regangan atau stretch dari pembuluh darah. Stretch pembuluh darah itu akan diterima oleh spinal cord. Di spinal cord menerjemahkan bahwa terjadi di dalam tubuh ada tekanan darah yang rendah atau hipotensi. Dan dari spinal cord ini akan menyuruh cardiac association center, menyuruh vasomotor center, dan menstop cardiac infidius center. Jadi yang disuruh itu hanya saraf-saraf simpatik aja. Lalu apa fungsi cardiac center? Cardiac center itu berfungsi untuk meningkatkan heart rate, dan heart rate itu adalah istilahnya dari nadi. Jadi jika nadinya naik, jika nadinya naik, maka cardiac outputnya akan naik, dan jika cardiac output itu naik, maka tekanan darahnya juga naik. Dia juga menstimulasikan vasomotor center. Vasomotor center itu sifatnya adalah vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kenapa vasokonstriksi? Karena kan vasokonstriksi itu berhubungannya. Kenapa vasokonstriksi itu penting? Karena vasokonstriksi itu berhubungannya dengan radius. Jika semakin kecil radius, maka
maka semakin tinggi resistansinya. Dan jika semakin tinggi resistansinya, maka tekanan darahnya itu menjadi tinggi. Di antara torakal 1 sampai 5 ada yang dinamakan ganglion cervical cord. Dari cardiac center akan memberikan sinyal kepada praganglion cervical cord. Dari praganglion cervical cord akan memberikan perintah selanjutnya atau informasi selanjutnya yang akan diberikan ke S anode. Di sini ke S anode, lalu ke AV node. S anode itu terletak pada superior posterior di atrium kanan. Kalau AV node itu terletak di antara septrium, atrium atau batas atrium kanan atau ventrikel kanan. Lalu apa yang dikerjakan ketika saraf simpatik tersebut bekerja pada AV node, maka S anode dan AV node itu mempunyai reseptor yang dinamakan B1 adrenalic receptor. B1 adrenalic receptor itu berikatan dengan suatu hormon atau neurotransmitter hormon. Kemudian norepinefrinnya akan mensimulasikan GE atau gestimulasi. G ini akan mengeluarkan GDP atau gonsphosphat, lalu memasukkan GTP atau gon-triphosphate yang akan merangsang adrenalis cyclase atau AC. AC ini akan merubah ATP menjadi siklik ANP. Lalu kemudian menstimulasi protein kinase A yang merangsang suatu gerbang kalsium. Yang terjadi di kalsium yang di gerbang sel S anode dan F anode itu masuk sehingga kalsium akan menjadi dipolasi tinggi. Jika kalsium tinggi, maka akan memicu terjadinya kontraksi sehingga terjadi peningkatan dari nadi atau heart rate. Seperti yang kita ketahui, jika terjadi peningkatan nadi, maka akan terjadi peningkatan cardiac output, dan jika terjadi peningkatan cardiac output, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang S anode dan AV anode. Sekarang kita akan membahas tentang myokardium. Myokardium ini reseptornya sama, B1 adrenergic receptor dan juga neuroepinefrin yang menstimulasikan GS atau gas stimulus. Gas stimulus ini mengeluarkan GDP dan juga memasukkan GTP. Lalu GTP ini mengaktifkan siklase yang merubah ATP menjadi siklik AMP. Yang merubah AMP menjadi siklik AMP. Lalu menstimulus protein kinase A dan protein, lalu membuka suatu gerbang channel, salah satunya yaitu kalsium. Kalsium yang masuk ke dalam kalsium tersebut masuk ke dalam miokard, dan di dalam miokard kalsium bertugas untuk menyempitkan jembatan pemisah antara cross bridge. Cross bridge itu adalah jembatan yang memisahkan antara aksin dan mioksin. Jadi jantung itu sendiri.